Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkait pemusnahan barang bukti berupa narkotika oleh Kejaksaan Negeri Kota Parepare menjadi salah satu informasi utama kita dalam program Apa Kabar Parepare. Bersama saya Adrianti Sulaiman dan saya Johar Manikam. Pemirsa, jangan kemana-mana, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, Inspektorat Daerah Kota Parepare melaksanakan kegiatan pemutakhiran tindak lanjut laporan hasil pengawasan yang diikuti oleh puluhan peserta dari masing-masing SKPD dan juga beberapa kepala sekolah. Pemerintah kota melalui Inspektorat Daerah Kota Parepare melaksanakan kegiatan pemuktahiran tindak lanjut laporan hasil pengawasan pada Rabu 27 Oktober 2021. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Bugis ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari masing-masing SKPD yang menangani hasil pengawasan dan beberapa kepala sekolah di Kota Parepare. Inspektur Daerah Kota Parepare yang ditemui usai kegiatan menjelaskan, kegiatan pemuktahiran tindak lanjut laporan hasil pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPK, sehingga diharapkan ke depan SKPD di masing-masing instansi semakin optimal. Di akhir kegiatan dilakukan penyerahan PIN Berani Jujur Hebat kepada beberapa orang peserta kegiatan pemuktahiran tindak lanjut laporan hasil pengawasan. Penyerahan PIN yang diserahkan dengan harapan aparatur sipil negara bisa memperoleh informasi untuk lebih berupaya dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungannya, serta lebih mampu melakukan penguatan dari segi integritas sesuai yang disampaikan Wali Kota Parepare, bahwa sebagai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemerintahan itu harus taat kepada 3 taat, yaitu taat asas, taat anggaran, dan taat administrasi. Tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat dan BPK. Tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP maupun oleh BPK, sehingga diharapkan SKPD di masing-masing bisa lebih optimal untuk menindaklanjuti hasil pengawasan ini, karena Inspektorat melakukan kegiatan ini minimal 2 kali dalam setahun sesuai dengan amanah PP terkait dengan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemateri, diantaranya Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris Badan Keuangan Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk mengembangkan kompetensi guru, 50 guru masing-masing 25 dari jenjang SD dan 25 lainnya dari jenjang SMP ikuti BIMTEK pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menggelar BIMTEK bagi guru. Sebanyak 50 guru yang menjadi peserta masing-masing 25 dari jenjang SD dan 25 lainnya dari jenjang SMP di Hotel Bukit Kenari pada Rabu 27 Oktober. BIMTEK yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan proses pembelajaran berkualitas secara profesional. Narasumber BIMTEK dalam hal ini Widya Prada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Anwar berharap dengan adanya BIMTEK yang dilakukan para peserta bisa lebih berkompeten. Apalagi menurutnya ada 7 materi yang disuguhkan, yakni gambaran umum model kompetensi guru, publikasi ilmiah guru, karya inovasi guru, strategi penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran, pengembangan KKG dan MGMP, asesmen nasional, dan asesmen diagnostik. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Harapannya bagaimana guru-guru kita ke depan punya kompetensi untuk menulis karya tulis ilmiah, melakukan pembelajaran secara inovatif, ya. Kemudian dikaitkan dengan asesmen. Kebetulan selama ini kan asesmen diagnostik itu teman-teman guru kita itu belum tersentuh ke sana. Oleh karena kita termasuk numerasi dan literasi. Oleh karena itu ke depan
teman-teman kita ini punya kompetensi untuk itu. Harapannya ke depan ini mudah-mudahan di peserta ini mampu mengimbaskan kepada teman-temannya nanti di tempat tugasnya minimal ya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Negeri Parepare kembali menggelar pemusnahan barang bukti berupa narkotika dari hasil 50 perkara pidana umum dengan jumlah tersangka 50 orang. Puluhan barang bukti dari tindak pidana umum atau PIDUM dimusnahkan Kejaksaan Negeri Parepare pada Rabu 27 Oktober 2021 di halaman Kejari Parepare. Pemusnahan ini melibatkan jajaran Forkopimda di antaranya pemerintah kota Parepare, Danyon Brimob, Kapolres, Dandim 1405 Malusetasi, Ketua Pengadilan, Kasat Lantas Polres, serta para kasih Kejari Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang diwakili oleh Asisten 1 Aminah Amin dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut. Penghargaan yang setinggi-tingginya kegiatan ini dan kita sama mengetahui bahwa kegiatan ini setiap tahun kita laksanakan. Tentu harapan kita semua ke depannya kasus-kasus terkait khususnya narkoba bisa kita turunkan kasus-kasus yang ada di Parepare. Dan tentu hal ini bisa kita capai dukungan kita semua untuk sama-sama kita memberantas narkoba yang ada di kota Parepare. Saya kira. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare yang ditemui usai kegiatan mengatakan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum ini dapat terlaksana berkat sinergitas antara TNI Polri, pengadilan, dan kejaksaan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan Kejari Parepare yaitu 129 gram lebih sabu, 1,2401 gram tembakau gorila, serta sejumlah barang bukti lainnya. Ya. Kegiatan apa yang dilakukan hari ini, Pak? Ya, kegiatan pemusnahan barang bukti berupa narkotika pagi hari ini total jumlah keseluruhan 129,6548 gram. Kemudian kedua 1,2401 gram tembakau gorila yang tadi sempat dilihat sama-sama kita blender tadi. Kemudian 10 buah alat penghisap sabu bong, 2 buah handphone, 10 buah sendok kecil yang terbuat dari potongan pipet dengan perangkat yang lain termasuk pembungkus rokok dan plastik. Musnahannya yaitu kita lakukan penghancuran dengan alat blender terutama untuk sabunya, kemudian alat-alat yang lain yang berkaitan dengan sabu kita bakar. Kita pemusnahan awal kemarin bulan berapa tuh? Bulan 4, bulan April. Nah, jadi bulan April itu kita selesai dari mulai Januari ya. Nah, ini sekarang mulai Mei sampai hari ini. Pak, tindak. Pemusnahan barang bukti itu merupakan hasil dari 50 perkara PIDUM dengan jumlah tersangka 50 orang. Pemusnahan barang bukti telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau setelah selesai proses pengadilan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare dalam waktu dekat akan meluncurkan aplikasi Sipatokong yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pantau Harga dan Stok Komoditi Pangan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui harga pangan yang ada di pasaran. Dalam rangka Hari Pangan Sedunia serta wujud kepedulian pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare kepada masyarakat, dalam waktu dekat ini akan melaunching aplikasi Sipatokong yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pantau Harga dan Stok Komoditi Pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare yang ditemui baru-baru ini menjelaskan, melalui aplikasi ini pemerintah kota berupaya untuk membantu masyarakat guna mengetahui harga pangan yang ada di pasaran serta keamanan pangan di pasar yang telah dijamin keamanannya untuk dikonsumsi. Muhammad Nur menambahkan, selain itu pemerintah kota Parepare dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan berupaya agar harga-harga di kota Parepare dapat terpantau dengan baik melalui aplikasi Sipatokong. Terkait dengan Sipatokong adalah merupakan aplikasi terbaru kami dalam rangka juga Hari Pangan Sedunia ini dan akan di launching insya Allah bulan Oktober juga ini.
di mana sifat token ini adalah merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pantau Harga dan Stok Komoditi Pangan yang ada di Kota Parepare. Dengan adanya sifat token ini, tentu kami berupaya untuk membantu masyarakat untuk mengetahui harga pangan yang ada di pasaran, sehingga masyarakat akan lebih leluasa dan lebih teliti lagi dengan adanya harga-harga ini untuk membeli atau untuk dikonsumsi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Di samping itu juga, dengan adanya sistem ini, tentu juga kami mengharapkan keamanan pangan yang ada di pasaran dapat dijamin. Keamanannya, di samping juga kesehatannya, dan tentu juga kita berupaya bagaimana supaya pangan-pangan yang masuk di aplikasi ini juga terhindar dari bahan-bahan berbahaya. Sekira itu yang dapat kami sampaikan, sehingga dengan adanya aplikasi ini, tentu juga Dinas Ketahanan Pangan dalam hal ini, pemerintah Kota Parepare berupaya sebagaimana supaya harga-harga yang ada di Kota Parepare dapat terpantau dengan baik. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. PDAM Parepare terus memaksimalkan pelayanan termasuk sigap dalam menangani pipa yang bocor. Aduan yang masuk ke pihak pengaduan PDAM akan segera ditindaklanjuti. Petugas Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Parepare terus memaksimalkan pelayanan, salah satunya penanganan kebocoran pipa. Manajer Teknik dan Operasi PDAM Parepare yang ditemui di Hotel Bugis pada Rabu 27 Oktober 2021 mengungkapkan, aduan yang masuk melalui bagian pengaduan PDAM Parepare terkait kebocoran pipa, maka pihak PDAM segera turun ke lapangan di mana lokasi kebocoran terjadi untuk melakukan penanganan. Maprani juga menjelaskan, waktu pengerjaan kebocoran pipa yang dilakukan tim teknis PDAM bervariasi, tergantung tingkat kerusakan. Alhamdulillah tim PDAM terutama tim transmisi itu dengan sikap langsung turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi yang ada. Seperti beberapa waktu lalu ini beberapa daerah yang kurang mendapat air bersih, pelayanan terganggu, itu disebabkan karena kurangnya tekanan antara jalur sumur dalam Ladoma. Makanya teman-teman untuk mengantisipasi itu melakukan pembersihan pipa dan adanya juga kebocoran di daerah sekitar Rumah Sakit Ainun Hamidi, dan semua itu sudah dikerjakan dan sekarang alhamdulillah pelayanan sudah kembali normal. Meski demikian, jika terjadi kebocoran pipa dengan tingkat kerusakan yang tergolong besar, maka pihak PDAM Kota Parepare menurunkan lebih dari 1 tim teknis di lokasi tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah pemuda melakukan persentase program inovasi di hadapan sejumlah panelis dalam perlombaan pemuda pelopor yang diselenggarakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kota Parepare bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sebanyak 7 finalis bersaing pada ajang pemilihan pemuda pelopor tahun 2021 tingkat kota. Kegiatan yang digelar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Parepare bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Parepare itu berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 26 hingga 27 Oktober. Para finalis mempresentasikan program yang dimiliki di depan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Amarun Agung Hamka, Sekretaris Disporapar Abdul Waris, dan Ketua KNPI Kota Parepare Muhammad Ramdan sebagai juri. Kepala Bidang Kepemudaan Disporapar Mansur mengatakan, penilaian untuk para peserta dilihat dari kepeloporan, durasi gerakan dan asas manfaatnya. Setelah itu, finalis yang terpilih bisa maju ke tingkat provinsi, lalu ke kancah nasional, yakni Kemenpora Republik Indonesia. Kepeloporan yang dimiliki oleh peserta itu sendiri, kemudian berapa lama mereka sudah melaksanakan kepeloporan yang mereka akan tampilkan. Kemudian juga apa manfaat-manfaat bagi masyarakat kepeloporan yang mereka
sajikan nantinya berdampak luaskah atau bagaimana, baik itu secara dampak secara finansial maupun dampak berupa yang lainnya seperti itu yang dampak positif terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Sementara itu, Ketua KNPI Kota Parepare Muhammad Ramdan menilai penampilan seluruh peserta dalam menyampaikan gagasan inovasinya begitu baik. Ia pun berharap dari seleksi ini, lahir gagasan inovasi di bidang kepeloporan program produktif, bisa mewadahi juga merangkul komunitas sesuai minat dan kompetensi yang dimiliki. Berharap lahir gagasan inovasi di bidang kepeloporan oleh pemuda Parepare yang akan menjadi penggerak ya lahirnya program-program produktif dari pemuda Parepare secara umum. Pemenang pemilihan pemuda pelopor tingkat kota tahun 2021 akan diumumkan pada resepsi puncak HSP yang ke-93 di akhir Oktober 2021. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Adrianti Sulaiman, mewakili segenap kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.